Oke, kita mau pelajari Saint Mamas dan juga ada sebuah ikon Theotokos dari Kaluga ya, tentang sebuah ikon yang memberi mujizat. Saya akan share screen ya. Kita perhatikan di sini. Kelihatan ini yang di slide apa? Ikon ya, Mercy. Ya, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, hari ini tanggal 2 September kita memperingati Martir Kudus Mamas dari Kaisaria di Kapadokia abad ketiga ya. Nah, Martir Kudus Mamas ini ikonnya, dia naik singa seperti ini. Ya. Dia lahir di Paflagonia dari orang tua yang saleh dan terhormat, yaitu Theodotos dan Rufina. Siapa nama orang tuanya? Iya. Orang tuanya dijebloskan ke penjara di Kaisaria Kapadokia karena berani mengakui nama Kristus. Ya. Nah, mengetahui kelemahan jasmaninya, Theodotos berdoa agar Tuhan mengambilnya sebelum ia dimartir. Lalu Tuhan mendengar doanya dan ia pun wafat dalam penjara. Jadi orang tua dari Mamas ini, bapaknya meninggal dalam penjara. Kemudian Rufina, ibunya juga wafat sesudah melahirkan seorang anak lelaki bernama Mamas. Dan mempercayakan kepada Allah sebagai pelindung dan pembela anak yatim piatu. Dengan demikian anak yang baru lahir ini ditinggalkan sendirian di antara mayat orang tuanya. Ya, Mamas ini. Namun Tuhan sang pemelihara mengutus malaikatnya kepada seorang janda kaya ya, bangsawan bernama Amia. Nah, Amia inilah yang akhirnya merawat ya. Dia di dalam mimpinya oleh malaikat itu menyuruh dia pergi ke penjara dan membawa anak itu. Oke. Raja setempat mengizinkan Amia untuk menguburkan mayat orang tua Mamas dan membawa Mamas ke rumahnya dan membesarkannya dalam iman Kristen. Nah, Mamas dilindungi oleh Allah sehingga tiba-tiba ada seorang janda yang datang untuk merawat Mamas ya. Nah, ketika Mamas mencapai umur 5 tahun, dia mulai berbicara dan kata pertamanya adalah mama, dari namanya Mamas ya. Maka namanya itu Mamas dari kata mama itu. Di sekolah Mamas menunjukkan kecerdasan luar biasa dan karena dia dibesarkan di dalam iman Kristen, dia tidak menyembunyikan imannya. Jadi pada abad ketiga itu masih tabu ya, orang itu mengaku Kristen itu bahaya, bisa dipenjara atau disiksa gitu. Tapi Mamas ini yang masih umur 5 tahun tuh nggak takut. Ya, dia mengakuinya kepada anak-anak lain dan menertawakan penyembahan berhala. Nah, oleh percakapannya yang bijak dan teladan pribadinya, Mamas mempertobatkan banyak kawan-kawannya kepada Kekristenan. Hal ini kemudian diadukan pada wali negeri yang bernama Demokritus. Ya. Demi orang tuanya, Demokritus memutuskan tidak menyiksanya, namun mengirimnya kepada Kaisar Aurelian. Nah, kaisar inilah kaisar yang juga banyak menyiksa orang Kristen ya. Pada awalnya kaisar ini ramah, tapi kemudian dengan ancaman untuk menyesatkan Mamas kepada paganisme atau penyembahan berhala. Selama pemerintahan Kaisar Aurelian ada penganiayaan yang berat terhadap orang-orang Kristen, orang-orang penyembahan berhala bahkan tidak memiliki belas kasihan terhadap anak-anak yang Kristen. Nah, Mamas berusia 15 tahun ketika dia dibawa ke hadapan Kaisar siapa namanya? Aurelian ya. Nah, Kaisar mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu menyangkal Kristus secara lisan. Tetapi Mamas menjawab, baik dalam hatiku maupun dengan bibirku, aku tidak akan menyangkal Allah dan Rajaku Yesus Kristus. Ya, imagine that umur 15 tahun berani mengakui Kristus di depan Kaisar. Gitu. Padahal tahu ya ancamannya itu nyawa. Ya, tapi Mamas dengan berani mengakui dirinya seorang Kristen dan mengecam kegilaan dan kebodohan penyembahan berhala. Kaisar memerintahkan agar dia dipukulin, dibakar dengan obor, dan akhirnya ditenggelamkan ke laut. Tetapi ada malaikat Allah datang menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah gunung tinggi di gurun yang terletak tidak jauh dari Kaisaria. Nah, akhirnya diselamatkan oleh malaikat. Ya. Lalu di sebuah gunung itu di dekat Kaisaria itu Mamas tuh bangun kayak sebuah gereja kecil
Lalu dia menjalani hidup penguasaan diri, puasa, doa, ya, yang asketis, yang ketat di gunung tersebut. Di sana dia tinggal dalam kesendirian dan doa, bahkan binatang buas pun dijinakkan oleh kesuciannya. Hewan-hewan liar di sekeliling gurun itu berkumpul di tempat tinggalnya untuk mendengarkan pembacaan Injil Kudus. Jadi dia tinggal bareng sama kayak hewan-hewan gitu. Ya, maka kamu lihat di ikon ini banyak hewan-hewan ini ya. Dia kamu lihat tuh kayak dia ada kayak peras susu tinggal sama singa ya. Dia bisa naikin singa di atas gunung gitu. Nah, ini kayak cerita buat sekolah minggu sebetulnya. Tapi that's the happening, itu yang terjadi. Hewan-hewan liar di sekeliling gunung itu hidup bersama dia malah dengan membaca si Mamas ini membacakan Injil. Mamas hidup dari meminum susu kambing tadi ya, dan rusa liar yang juga dibuatnya menjadi keju dan dibagikannya kepada orang-orang miskin. Nah, segera dia terkenal, akhirnya tersebar kabarnya di seluruh wilayah Kaisarea. Ya, wali negeri mengutus satu pasukan prajurit untuk menangkapnya. Dalam perjalanan mereka melewati Saint Mamas di gunung, tapi tidak mengenal siapa dia gitu. Dan dikiranya, oh dia hanya seorang gembala sederhana. Nah, Saint Mamas mengundang mereka ke tempat tinggalnya, memberi mereka minum susu dan memberitahu mereka namanya, dengan mengetahui bahwa maut penuh derita demi Kristus sedang menantinya. Saint Mamas dibawa dan diadili oleh wakil wali negeri yang bernama Alexander, yang lama menyiksanya dengan kejam. Namun dia dapat mengatasi segala siksaan, baik oleh api maupun oleh binatang buas. Nah, dia dilempar ke singa-singa, tapi tetap jinak. Malah dia naikin kan, dan seekor singa tetap bersamanya sebagai kawannya. Akhirnya ada seorang pendeta pagan menikamnya dengan tombak bermata 3, ya. Lalu dia terluka parah. Mamas keluar dari perbatasan kota, di sana di dalam gua kecil, akhirnya dia menyerahkan rohnya kepada Allah. Yang didengar oleh semua orang memanggil martir kudus Mamas kepada tempat tinggal di tempat tinggi. Dia dikuburkan oleh umat percaya di tempat wafatnya, dan dari reliknya banyak mujizat penyembuhan terhadap orang sakit. Nah, ini cerita Saint Mamas. Ya. Kamu lihat di ikon ini ditusuk dengan tombak Trisula ini. Ya, toh? Akhirnya dia mati martir. Maka disebut sebagai martir kudus Mamas. Ya. Nah, sekarang kita lihat, nah ini ada satu ikon dari Theotokos, namanya ikon Theotokos Kaluga. Ya, siapa yang udah baca ini? Sejarah kehidupan gereja memberi kita banyak contoh bagaimana Allah yang Maha Kuasa menyatakan kuasanya melalui hal-hal kecil dan benda-benda, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tanda inkarnasi, kehidupan, dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada benda-benda yang tak bernyawa tuh ya, misalnya kayu salib, bahkan ikon ya, gambar-gambar dari Theotokos dan orang-orang suci, kita pakai air, minyak, anggur, ya kan, dan sebagainya, itu menunjukkan cara kerja Allah juga menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Nah, contohnya misalnya ada sebuah mujizat nih, terjadi melalui ikon Theotokos pada tahun 1748 di rumah seorang yang bernama Kitrov dekat kota Kaluga di Rusia. Ya, Kaluga itu di Rusia ya. Nah, ada dua pelayan Kitrov yang membongkar loteng rumah tuannya itu pada satu hari, menemukan selembar kain yang digulung yang bergambarkan wajah cantik seorang perempuan. Nah, ini dia. Kiranya ini gambar apa gitu ya kan? Nah, lalu gambar itu memancarkan kekudusan dan kesalehan. Nah, salah satu pelayannya yang rendah hati dan sopan, tapi ada pelayan lagi yang satu lagi sombong dan banyak bicara. Lalu yang pertama melihat gambar di kain itu menyebutnya Abes, artinya ibu, ya. Tapi yang satu lagi yang bernama Evdokia, ini pelayan yang sombong dan banyak bicara, tidak menghormati nama ini, tetapi dengan kasar mengejek temannya yang rendah hati. Dan dengan lebih kasar lagi, dia meludahi gambar itu, ikon itu. Ya.
Nah, pada saat itu juga Eudokia jatuh menggeliat dengan seluruh tubuhnya, lalu dia buta dan bisu, lalu mulutnya mulai berbusa. Nah, pada malam harinya, Sang Theotokos itu menampakkan diri kepada orang tua gadis malang itu dan memberitahu mereka apa yang terjadi pada putri mereka. Dia menyuruh mereka untuk menemui seorang imam atau presbiter dan menyuruhnya berdoa di depan ikon yang ditemukan dan memerciki gadis itu dengan air suci, maka dia akan sembuh. Nah, ketika hal itu dikerjakan, Eudokia disembuhkan, dan sejak saat itu dia mengubah karakternya dan menjadi lebih rendah hati. Nah, demikian ikon Theotokos Kaluga ini ditemukan ya di sebuah loteng rumah seorang pelayan ya, seorang tuan dari dua pelayan itu di Kaluga. Maka disebut ikon Theotokos Kaluga. Nah, modelnya seperti ini ya, tanpa bayi Kristus, cuma hanya Theotokos saja. Ikon ini akhirnya dibawa di sebuah gereja di Kaluga, di mana kita dapat melihat sampai hari ini dan masih mengeluarkan banyak mukjizat. Biasanya ikon-ikon seperti ini itu kadang mengeluarkan ini ya, minyak dari seperti kayak air matanya gitu ya, keluar minyak yang harum misalnya. Nah, kalau ini ikon ini akhirnya kan menyembuhkan tadi ya, orang yang buta, bisu, tubuhnya pada sakit ya, mulutnya berbusa gitu. Oke. Nah, ini ikon Theotokos Kaluga. Belum pernah tahu kan ceritanya? Belum. Ya, kalian tahunya cuma apa ini? Tentang firman Allah sekarang, pencipta dunia. Coba kita baca Yohanes 1, 2-3. Coba satu orang bacakan. Ia firman pada mulanya. Terus? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang pernah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Nah, Rasul Yohanes ini sedang berbicara tentang logos Allah yang menakjubkan, ya, tentang sabda yang rasional, tentang hikmat Allah yang kekal, tentang anak Allah yang sama-sama kekal. Kalau kamu mau apa, keluar dulu. Kalau nggak bisa konsen. Ya, kamu Edison perhatikan, ya. Kalau mau apa dulu urusin dulu, ayo, jangan ganggu saya. Sabda yang menakjubkan ini adalah satu hakikat atau esensi dengan Bapa dan Roh Kudus, tetapi secara hipostasis berbeda dari Bapa dan Roh, karena dia diperanakan dari Sang Bapa yang tidak diperanakan. Ya. Paham nggak kalimat ini? Sabda ini adalah seesensi dengan Bapa dan Roh Kudus, tetapi secara hipostasis berbeda dari Bapa dan Roh, karena dia diperanakan dari Sang Bapa yang tidak diperanakan. Ya, kita tahu kalau Allah itu esensi dan energi. Esensi Allah itu ya Bapa satu, memperanakan Roh Anak dan proceed the Holy Spirit dan Roh Kudus ya, pengeluaran Roh Kudus. Oke. Dia selalu sedang dan akan, artinya kekal ya, Sang Anak itu selalu di dalam Bapa, sedang di dalam Bapa, dan akan selalu di dalam Bapa kapanpun. Nah itu karena secara esensi dia sama dengan Bapa, tapi secara hipostasis dia diperanakan dari Sang Bapa. Nah, itu kita harus tahu. Jadi Sang Logos ini, firman yang ada pada mulanya itu, ya, itu secara esensi sama dengan Bapa dan Roh Kudus, tetapi secara hipostasis diperanakan dari Sang Bapa. Ya. Kapan firman ada di dalam Allah? Kapan firman itu ada di dalam Allah? Nah, Rasul Yohanes berkata pada mulanya. Ya. Artinya apa pada mulanya? Artinya sama dengan pertama atau pertama-tama. Iya.
Sehingga pertama-tama firman Allah ada di dalam Allah dan selalu satu keberadaan dengan Bapa dan selalu menjadi putra atau anak dalam hipostasis, tetapi belum mengambil daging atau inkarnasi. Jadi sejak awal atau pada mulanya gitu. Ya, nah pada mulanya itu tidak menunjukkan waktu. Tapi memang pada mulanya itulah menunjukkan ya Allah itu. Jadi kapan firman Allah ada di dalam Allah? Ya pada mulanya, pada saat Allah itu ada. Tapi kata saat Allah itu ada itu bukan berarti ada suatu saat Allah itu tidak ada. Ada itulah ya Allah itu sendiri. Ya, jadi kapan firman Allah ada di dalam Allah? Ya pada saat Allah ada. Pertama-tama itu. Kemudian firman Allah mengambil daging, nah baru ketika dia berinkarnasi, baru dia ada masuk ke dalam dimensi waktu. Ya kan? Sebelum berinkarnasi, pada mulanya. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Baru segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, oleh energinya itu. Ya. Sehingga pertama-tama firman ada di dalam Allah dan selalu satu keberadaan dengan Bapa. Dan selalu menjadi putra, anak dalam hipostasis, tetapi belum mengambil daging. Kemudian firman Allah mengambil daging dan menjadi manusia demi umat manusia. Ketika dia masih firman yang belum berinkarnasi di dalam Allah, segala sesuatu dijadikan olehnya. Langit dan bumi, dan seluruh dunia surgawi dan dunia yang berpenghuni. Semua dijadikan oleh dia, oleh firman Allah. Ketika dia berada di dalam Allah dan belum berinkarnasi. Jadi kapan dunia itu dijadikan? Ya pada saat firman itu ada di dalam Allah dan dia menjadikan dunia itu. Ya, tanpa firman Allah tidak ada makhluk ciptaan yang tercipta. Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pertama-tama kematian dan dosa melambangkan kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasai anak Allah. Seluruh dunia diciptakan karena dosa itu sendiri adalah kegelapan di hadapan Allah. Namun di dalam kegelapan ini bercahaya atau bersinar firman Allah, kebijaksanaan Allah, rasional, mulia, dan agung. Semua ciptaan akan berada di dalam kegelapan total jika cahaya mistika putra Allah yang olehnya segala sesuatu diciptakan tidak meneranginya. Pada mulanya firman itu di dalam Allah. Lalu apa yang terjadi? Firman itu telah menjadi manusia. Sejarah penciptaan dunia mengarah ke satu titik ini, yaitu inkarnasi putra Allah atau firman Allah. Nah, dari titik inilah sejarah keselamatan manusia pun dimulai. Jadi ada pengambilan daging, tidak membuat sang firman Allah mengasingkan atau terpisah dirinya dari sang Bapa dan Roh Kudus, sebab Tritunggal Kudus itu tidak terbagi-bagi. Ya, tetapi dia mengenakan dirinya dalam tubuh dan jiwa manusia sehingga dalam keadaan bertubuh dia matahari dari segala matahari dapat mendekati manusia, memulihkan kodrat manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Jadi tujuan Allah mengambil daging itu adalah bukan dia sok rendah hati gitu ya. Tapi tujuannya adalah mendekati manusia, memulihkan kodrat manusia itu, menyelamatkannya dari dosa dan kematian. Intinya, apa yang diserap atau yang diambil, itulah yang dipulihkan dan diilahikan. Kalau dia tidak mengambil daging, ya daging itu atau kodrat itu nggak bisa dipulihkan. Itulah sebabnya maka dia harus atau necessary ya, niscaya menjadi daging. Supaya memulihkan kodrat daging itu atau manusia. Ya, apa yang diserap itulah yang dipulihkan. Nah, inilah misteri inkarnasi yang kemarin kita pelajari ya, bahwa dia memulihkan kodrat kita, dosa dan kematian. Memulihkan kodrat dengan inkarnasi, mengalahkan dosa dengan kematian, dan mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Ya, nah itu misteri dari keselamatan kita. Ya. Dan banyak yang nggak ngerti. Tugas kalian menjelaskan itu.
Jangan cuma taunya haleluya aja di gereja. Amin, berkat, ya, rezeki dan sebagainya. Tapi yang kayak gini-gini kalian nggak tahu. Oke. Nah, harus jelaskan betapa manis dan luar biasa indahnya misteri inkarnasi anak Allah. Nanti kita akan lihat juga. Ini kan baru Yohanes 1 ya. Nanti kita akan lihat betapa indahnya apa yang ditulis misalnya Nabi Yesaya atau dalam Perjanjian Lama. Very sweet. Tapi kita harus tahu cara membacanya. Ya. Nah, misalnya kitab suci itu akan indah kalau kita bisa membacanya itu di dalam konteks liturgi misalnya atau patristik. Ya. Jadi sangat dalam, tapi itu juga kita menjadi bagian dari kisah hidup mereka. We are not outsider atau jadi pengamat gitu. Tapi kita pemainnya justru. Tapi bagaimana kamu tuh bisa terlibat di dalamnya, ya cara membaca kita yang harus diubah. Bukan mendekati teks itu dengan rasa hanya sekedar ingin tahu atau ingin jelaskan kepada orang lain, ya. Tetapi kita adalah bagian di dalamnya itu, ya. Oke, bisa duduk tenang. Kalau nggak bisa tenang, kita break dulu dah. Bisa tenang semua? Oke, karena saya akan ngomong sampai jam 6. Ya. Jika kita memeluk misteri ini dengan hati kita, tadi saya katakan, kamu baca misalnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, lalu firman itu jadi manusia. Itu nggak menarik, cuma hanya dibaca. Padahal apa yang kamu baca itu luar biasa indahnya. Tapi kamu nggak merasakan, nggak bisa melihat keindahan itu. Kenapa? Cara kita bacanya salah. Kamu cara bacanya kayak mau sok jadi guru, lalu kamu mau sok-sok jelasin gitu. Ya, terus kamu bikin renungan-renungan yang nggak jelas itu. Oke? Nah, cara bacanya harus diubah. Jadi kalau kalian udah ikut kelas ini, ya, kalau bikin renungan atau baca Alkitab kayak gitu-gitu aja, kamu nggak dapat the beauty-nya, the beauty of the Bible ini. Gitu. Oke, nggak dapat keindahannya. Nah, kalau kamu nggak dapat keindahannya, ya kamu nggak tertarik untuk bacanya. Tapi kalau kamu dapat keindahannya, kayak kamu atau kita memandang alam itu nggak akan habis-habis indahnya kan? Karena alam itu menceritakan katanya kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ya nggak akan habis-habis itu kemuliaan Tuhan by natural ya kan. Tapi by scripture oleh Alkitab ini juga seperti itu. Ya, sehingga kita belajar teologi, kita baca Alkitab, belajar Alkitab itu membuat kita tuh, kalau Ware itu bilang membuat kita itu terpesona, terkagum-kagum, ya, gitu. Bukan akademik yang sangat kering dan seolah kita selalu katakan, aduh belajar di STT itu rohaniannya kering gitu ya. Kekeringan rohani. Atau jangan-jangan keracunan kan? Kepahitan ya. Kepahitan atau keracunan atau kebingungan. Ya. Kalau Edison kegemukan. Ya. Nah, kita lanjut. Jika kita memeluk misteri ini dengan hati kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mendekatinya dengan pikiran kita. Berarti baca lewat hati dulu, baru dengan pikiran. Dipeluk dulu. Kayak ibarat kamu mau nangkap orang itu, kamu tangkap dulu hati. Baru kamu kuasai pikirannya. Ya kan? Nah, jadi kita peluk dulu misteri ini, kitab suci ini, dengan hati. Baru kamu bisa nangkap pikiran dari kitab suci itu apa. Ya.
Gitu. Oke. Nah, ini Saint Thomas lagi ya. Dia hidup dengan rusa di ini. Nah, ini udah hilang kekristenan sekarang tuh cerita-cerita seperti ini. Dan ini bukan dongeng loh ya. Ini kisah nyata yang dicatat oleh gereja. Gitu. Nah, itulah ada namanya Signasarion atau istilahnya kisah hidup orang-orang suci. Nah, ini ada Mandalion di sini ya. Ini menunjukkan dia the saint, orang kudus. Kenapa ada saint ini? Bukti bahwa Roh Kudus bekerja. Ya. Dan suatu saat kita juga akan menjadi seperti saint ini semua. Ya, dalam Matius 14 itu dikatakan kita semua akan menjadi makhluk yang bercahaya seperti matahari. Oke. Tapi Pak, rata-rata saya itu mau menikah. Ada yang nikah, ada yang enggak. Ya. Banyak yang memang memilih untuk tidak menikah. Ya. Tapi banyak juga saint yang berbagai macam profesi ya, dari dokter, penjahit, tukang masak, itu ada yang juga jadi saint. Ya, prajurit atau dia jadi imam atau pendeta. Banyak juga. Ya. Nah, hari ini leksionari kita Matius 24 ya, ayat 13 sampai 28 atau 2 Korintus 4 1 sampai 6. Nah, saya ambil dari Matius 24 ya. Tuhan Yesus itu kan pernah berkata, dia yang akan bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Tapi tidak semua orang yang bertahan akan diselamatkan, tetapi hanya dia yang bertahan di jalan Tuhan. Kehidupan ini diberikan kepada kita untuk hal tersebut, yaitu bertahan sampai akhir. Kayak Saint Mamas itu. Disiksa, bertahan sampai akhir. Dan setiap orang menanggung sesuatu, bahkan sampai akhir. Ya, tetapi bertahan tidak membawa berkat atau manfaat jika bukan demi Tuhan dan Injilnya yang kudus. Melangkah ke jalan iman dan perintah Injil, kesempatan untuk bertahan akan berlipat ganda, tetapi sejak saat itu ketekunan akan mulai menghasilkan mahkota. Ketekunan yang sebelumnya sombong akan berbuah, dengan kebutaan apa musuh itu mengelilingi kita sehingga dia memberikan beban berat kepada mereka yang bertahan di jalan benar, dan memberikan kenikmatan kepada mereka yang melayani nafsu dosa meskipun yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Jadi kita diminta oleh Allah untuk bertahan sampai akhir. Tetapi ada si musuh yang mengatakan kamu bertahan di dalam melayani nafsu dosa daripada bertahan di dalam Injil misalnya. Ya kan? Nah, ini membutakan mata kita. Justru yang dia mau oleh musuh itu adalah kita disuruh bertahan melayani nafsu daripada bertahan di dalam jalan Tuhan. Nah, ini jangan sampai sebaliknya. Ya, kita bertahan melayani nafsu tetapi tidak bertahan di dalam jalan Tuhan. Tetapi seringkali kita buta, kita bertahan pada musuh bukan kepada Allah, dan ini menuju kepada kebinasaan diri sendiri. Sebab itu kita membuka mata kita melihat kepada Kristus dan bertahan sampai akhir di jalannya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang kudus dan suci di sepanjang sejarah gereja. Ya, nah kita harus pastikan kita bertahan di jalan Tuhan sampai akhir. Kata Tuhan Yesus, dialah yang akan diselamatkan. Tetapi bukan bertahan. Bertahan itu bahasa Inggrisnya apa? Endurance ya. Itu salah satu kebajikan. Jadi kita bisa bertahan di tengah penderitaan. Ya, tapi awas, ada musuh yang mengatakan kamu lebih baik bertahan melayani nafsu daripada bertahan di dalam jalan Tuhan. Nah, kita harus pilih mau yang mana. Ya, nah seringkali kita buta, kita justru bertahan pada musuh bukan kepada Allah. Ya, dan inilah yang membinasakan diri kita sendiri. Oke, ini yang tentang Saint Mamas ya. Apa yang kalian pelajari? Ada Kaluga, ada Evangelio Kaluga, ada Saint Mamas, ada tentang logos tadi, dan tentang bertahan tadi. Apa Saint Mamas?
di situ kita pelajari ya tentang firman Tuhan tadi itu. Ketika kita baca dengan terus, ketika kita baca firman Tuhan itu apa sih yang perlu kita beri dulu? Itu hati kita. Hati kita itu harus masuk dulu ke firman-Nya. Kita jangan paksakan dengan otak kita. Nah, ketika kita tangkap dengan hati kita, itu kita kasih ke kita sambungkan dengan pikiran kita. Nah, jadi konteks itu yang kita lihat dulu. Tanpa pakai hati, apa sih sebenarnya yang kita bacakan? Dan itu memang tanpa pakai hati pun itu mesti kita ulang-ulang. Itu banyak sekali mengerti gitu. Oke. Ya, ini ada kaitannya dengan ini nanti ya, pelajaran kita tadi nanti. How to read the Bible ini. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada,